Saudaraku, menang atas kesulitan adalah harapan dan keinginan setiap orang. Kita ingin lepas dari kesulitan kita dengan cara mengatasinya dengan cepat sehingga kita menjadi pemenang. Namun, untuk melepaskan diri dari kesulitan tidak mudah untuk melakukannya, bahkan tidak jarang banyak yang mengambil jalan pintas dengan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Mungkin juga ada yang menyalahkan Tuhan karena sedang menghadapi masalah. Tetapi sebenarnya, untuk bisa menang dari kesulitan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Kita membutuhkan pertumbuhan iman hari lepas hari, dan Roh Allah menolong kita untuk bertumbuh dalam iman sehingga memberikan kita kemenangan dalam berbagai kesulitan. Oleh karenanya, khotbah ini saya beri tema menang atas kesulitan. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3:18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, untuk setiap yang mendengar video ini, saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang dihadapinya. Mungkin sedang mengalami kesulitan yang sungguh-sungguh sangat berat dan tidak menemukan jalan keluar. Mungkin kesulitan sedang mengimbit dan tidak ada yang menolong. Mungkin sedang mencari pekerjaan, namun sangat kesulitan mendapatkannya. Mungkin juga sedang kesulitan mencari pengobatan untuk penyakit yang diderita, atau juga sedang kesulitan karena dipersulit oleh orang lain. Saudaraku, percayalah, Tuhan kita lebih besar dari setiap kesulitan yang kita alami. Tuhan lebih berkuasa dan beri kemenangan kepada kita untuk melewati kesulitan yang sedang kita hadapi. Saudaraku, ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita semakin memahami bahwa kita bisa menang atas setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Saudaraku, untuk menang atas kesulitan, maka kita membutuhkan 2 hal berikut ini. Yang pertama, makanan rohani setiap hari. Saudaraku, firman Tuhan adalah makanan rohani utama bagi pertumbuhan iman kita. Saudaraku, membaca firman Tuhan setiap hari adalah kebutuhan utama bagi jiwa kita. Sama seperti tubuh kita memerlukan makanan yang kita makan untuk sehat dan kuat. Demikian juga, jiwa kita membutuhkan firman Tuhan agar semakin kuat dalam iman dan pengharapan. Oleh karenanya, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari sebagai makanan rohani. Minimal kita membaca 1 pasal 1 hari, atau kita membaca renungan harian yang menjadi tuntunan kita setiap hari. Saudaraku, saya tidak tahu apakah kita sudah mempunyai buku renungan setiap hari, tetapi melalui video ini saya mengajak kita untuk memilikinya. Saya sendiri membaca buku renungan harian yang ditulis oleh hambanya, itu Pendeta Gilbert Lumoindong. Untuk tahun ini diberi tema selalu siap bersama Yesus setiap hari. Saudara boleh saja memakai buku yang berbeda, tidak masalah. Tetapi yang mau saya katakan di sini, kita membutuhkan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itu, mari membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan biarkan firman menguasai hati dan hidup kita sehingga kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua, bernafas dalam iman. Saudaraku,
pernafasan yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani kita adalah doa. Karena itu, doa seringkali disebut nafas hidup orang percaya ketika seseorang mengenal kebenaran dan hidup dalam Kristus. Ketika itulah dia memiliki nafas rohani. Saudaraku, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, kalau kita sudah membaca firman Tuhan, maka kita akan mengenal tokoh-tokoh Alkitab yang mendapat pertolongan Tuhan dengan berdoa. Misalnya, doa Hana dengan hati yang pedih, sambil menangis terseduh-seduh kepada Tuhan dan memohon pertolongannya agar kandungnya dibukakan. Dan Tuhan menjawab doanya dan mendapatkan anak bernama Samuel. Dan juga doa Daniel yang dilakukan 3 kali setiap hari untuk memohon pertolongan Tuhan. Dan Daniel ditolong Tuhan sehingga bisa lolos dari gua singa. Daniel tetap dijebloskan ke dalam gua singa, tetapi Tuhan mengetukkan mulut singa sehingga Daniel lolos. Demikian juga doa Esther yang kita kenal dengan doa puasa pada saat mau menghadap raja untuk membela bangsa Israel, dan raja berkenan kepada Esther dan tidak membunuhnya, bahkan diangkat menjadi ratu dan diberi mahkota. Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan saat besar kuasanya. Saudaraku, kesulitan kita mungkin tidak selesai pada saat kita membaca firman Tuhan atau pada saat kita sedang berdoa, tetapi dengan membaca firman Tuhan, kita mengenal kuasa Tuhan yang tak terbatas dan kita terhubung melalui doa-doa kita kepada Tuhan, sehingga kita semakin memahami bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memberi kita pertolongan, dan memberi kita kemenangan atas setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Saudaraku, mari kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, agar kita menang di setiap kesulitan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.